kedua ini kita akan membahas tentang iklim dan cuaca. Saya kira ini adalah sasaran pembelajarannya ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sasaran pembelajarannya itu mampu memahami pengertian cuaca dan iklim, kemudian manfaat informasi cuaca dan iklim, dan diharapkan kalian juga mengerti nanti tentang bagaimana mekanisme pembentukan daripada cuaca dan iklim. Saya kira ini tadi tentang gambaran bagaimana klimatologi itu kita lihat berdasarkan citra satelit ya, citra cuaca ya. Jadi bagaimana pergerakan atmosfer, bagaimana laut, bagaimana benua yang bisa kita lihat ya di sini dengan beberapa komponen lingkungan ya. Ini bisa kita lihat dengan menggunakan citra satelit untuk lebih mudah memahami hal tersebut. Jadi kemudian di dalam klimatologi juga ini ya, dalam klimatologi juga dia mempunyai ruang lingkup, yaitu bagaimana klimatologi itu yang membahas tentang klimatografi, klimatologi fisik, klimatologi dinamika, ya, dan klimatologi itu sendiri. Kemudian dari situ dengan ilmu klimatologi ini dilakukan pendekatan analisis secara deskriptif, statistik, matematik sampai sinoptik, ya. Dan itu tentu mempunyai ruang untuk dianalisis. Apakah ruangnya itu skalanya mikroklimatologi, apakah dia mesoklimatologi, atau dia analisisnya adalah makroklimatologi ya. Kemudian kemudian yang perlu kita perhatikan dalam mempelajari tentang iklim dan cuaca, kita harus mengerti dulu tentang pengertian daripada ilmu cuaca atau meteorologi dan ilmu ilmu klimatologi ya, atau klimatologi. Jadi kalau tadi dijelaskan bahwa ilmu cuaca itu atau ilmu meteorologi itu adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas pembentukan atau gejala cuaca, perubahan cuaca secara fisik yang berlangsung di atmosfer ya. Bagaimana pembentukannya, gejala perubahannya cuaca serta fisik yang berlangsung di atmosfer. Sedangkan klimatologi itu adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas sintesa atau statistik unsur cuaca hari demi hari ya, periode beberapa tahun dari suatu tempat atau wilayah tertentu. Kalau meteorologi kita lihat ya, ini membahas tentang ilmu bagaimana keadaan pada saat itu atau bagaimana keadaan pada saat tertentu. Sedangkan klimatologi dia itu mempelajari tentang bagaimana mensintesa atau melakukan analisis statistik terhadap unsur-unsur tentang unsur-unsur cuaca yang tadi, bagaimana misalnya rata-rata curah hujan dalam 10 tahun, kemudian bagaimana kondisi cuaca dalam 10 tahun ya. Jadi bedanya adalah kalau klimatologi itu dia sudah yaitu ilmu yang membahas tentang sintesa atau statistik, analisis statistik daripada cuaca ya, yang dilakukan dari hari demi hari atau tahun demi tahun. Kemudian apa sih sebenarnya cuaca? Apa sih sebenarnya iklim? Ya? Kalau kita lihat cuaca adalah semua proses peristiwa fisik yang terjadi atau berlangsung di atmosfer pada suatu saat atau tempat tertentu, atau nilai sesaat dari atmosfer serta perubahan dalam jangka pendek di suatu tempat
tertentu di bumi. Jadi kalau kita berpikir atau melihat cuaca itu, menggambarkan cuaca itu adalah bagaimana sebenarnya peristiwa yang berlangsung di atmosfer pada suatu saat atau tempat. Jadi dia spesifik waktunya ada, ya. Jadi pada waktu tertentu, ya. Sedangkan iklim adalah sintesa atau kesimpulan dari perubahan nilai-nilai unsur cuaca yang digambarkan dari hari demi hari atau bulan demi bulan, ya. Misalnya kita berpikir begini bahwa dalam 5 hari ini curah hujan rata-ratanya adalah misalnya sekian, misalnya 50 mm per hari. Itu adalah kita berpikir tentang iklim, ya. Atau misalnya rata-rata curah hujan bulanan dalam tahun 2019 rata-rata di bawah 100 mm per bulan. Nah, itu kita berpikir tentang iklim. Tapi kalau kita mengatakan bahwa curah hujan saat ini di bawah 10 mm, berarti kita berpikir tentang cuaca. Tapi keduanya, baik cuaca maupun iklim itu mempelajari tentang unsur-unsur yang berupa unsur-unsur dari cuaca dan iklim berupa bagaimana pancaran suryanya, bagaimana bumi dan atmosfer, ya, bagaimana suhu udara dan tanah, bagaimana tekanan udara, bagaimana angin, bagaimana kelembaban udara dan tanah, bagaimana keawanan, bagaimana presipitasi atau curah hujan, dan bagaimana penguapan. Cuma bedanya tadi adalah ya ada yang spesifik pada waktu tertentu dan ada yang menganalisis atau mensintesa atau melakukan analisis secara statistik dalam kurun waktu tertentu. Jadi bedanya adalah itu, tapi kesamaannya dalam unsur-unsur cuaca dan iklim itu adalah sama. Sama-sama membahas bagaimana dengan keadaan atmosfer itu sendiri. Oke, jadi kalau kita udah mengerti tentang hal tersebut, kita akan lanjut bahwa manfaat dari cuaca itu sebenarnya adalah sebagai pengeringatan dini dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh keadaan cuaca dan iklim yang ekstrim, ya. Jadi dengan mengetahui cuaca dan iklim itu kita bisa menghindari dampak-dampak negatif, ya. Sebagai contoh misalnya kita melihat iklim, ya, dari beberapa tahun ini bisa kita lihat misalnya 5 tahun terakhir ini bahwa ternyata rata-rata curah hujan yang tinggi itu berada pada bulan Januari misalnya, rata-rata. Kalau kita berpikir rata-rata berarti kita berpikir tentang iklim, ya. Jadi dengan kita mengetahui cuaca dan iklim itu bisa digunakan sebagai peringatan dini dari dampak negatif. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat dari informasi cuaca itu menyelenggarakan kegiatan di bidang usaha, teknik, ekonomi, sosial yang sesuai dengan ciri-ciri cuaca atau iklim sehingga dapat terhindar dari hambatan atau kerugian yang diakibatkan. Dalam artian bahwa dengan mengetahui cuaca dan iklim ini bisa kita menggunakan iklim itu sebagai salah satu faktor negatif, ya, dalam melakukan optimasi dalam usaha kita, ya. Jadi misalnya kita akan melakukan bercocok tanam, ya, pada tahun 2020 ini kita mempelajari bagaimana cuaca dan iklim dulu, bulan berapa awal musim hujannya dan sampai kapan hujan tersebut, sehingga bisa kita menentukan optimasi kapan kita melakukan proses penanaman, ya. Kemudian yang berikutnya, manfaat dan berikutnya yaitu melaksanakan kegiatan tersebut sebaiknya memanfaatkan pula teknologi pemanfaatan sumber daya cuaca. Saya kira ini jelas bahwa dengan adanya cuaca ini bisa kita manfaatkan, ya, sebagai salah satu pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan kita, sehingga pada hasilnya nanti kegiatan itu sehingga pada
sehingga pada akhirnya nanti ya, sehingga pada akhirnya nanti usaha yang kita lakukan itu akan akan menghasilkan hal yang optimal ya, dengan tentunya pemanfaatan daripada sumber daya cuaca dan iklim tersebut. Ya. Kemudian kenapa iklim berbeda pada pada beberapa tempat? Ya. Jadi iklim ini dikendalikan oleh beberapa hal, yaitu pertama adalah bagaimana ketinggian tempat pada suatu daerah atau altitude ya. Jadi misalnya dataran rendah sama dataran tinggi tentu iklimnya berbeda ya. Bisa dilihat daripada curah hujannya ya, bisa dilihat daripada suhunya, itu pasti mengalami perbedaan ya. Itulah yang menyebabkan sehingga iklim itu berbeda. Kalau kita lihat berikutnya adalah latitude, lintang, bagaimana kedudukan di permukaan bumi ya, apakah dia lebih ke utara atau dia lebih ke selatan, itu juga berpengaruh terhadap iklim pada suatu tempat. Makanya biasanya dibagi ada yang subtropis ya, ada yang tropis dan ada yang kutub. Kalau kita mendekati ke kutub, tentu iklimnya berbeda dengan daerah yang berada di tropis. Kemudian faktor berikutnya yang mengendalikan iklim dan cuaca itu adalah penyebaran daratan dan perairan. Kalau kita terdiri dari kepulauan, pasti berbeda dengan misalnya daerah lain yang banyak didominasi oleh daratan. Ya. Kemudian faktor pengendali berikutnya itu daerah-daerah tekanan tinggi dan tekanan rendah. Jadi perbedaan tekanan pada suatu daerah itu akan mempengaruhi juga perubahan iklim. Misalnya daerah yang luas wilayah hutannya dengan daerah yang luas daerah lahan terbukanya itu pasti akan berbeda iklim. Ya. Kemudian bagaimana arus laut itu juga akan berpengaruh terhadap iklim. Bagaimana dia pengaruhnya? Ini kan berhubungan nanti dengan pola penguapan, ya, pola pergerakan penguapan pada daerah laut, ya. Kemudian gangguan-gangguan atmosfer, ya, bagaimana atmosfer ini selalu berubah, misalnya dengan semakin banyaknya CO2 di atmosfer itu pasti akan mempengaruhi pergerakan daripada atmosfer, ya. Kemudian satu atau lebih unsur cuaca itu, terutama pancaran matahari itu pasti akan mempengaruhi iklim itu berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang mengendalikan tentang iklim yang menyebabkan dari suatu tempat ke tempat lain itu berbeda. Sebagai contoh mungkin ada yang di dataran tinggi, misalnya dia di Toraja, berbeda misalnya di Makassar. Ya. Makassar mungkin sekarang suhunya itu di atas 30 ya, di atas 30 derajat. Tetapi mungkin di Toraja itu suhunya masih di bawah 30. Jadi itu kalau kita lihat pertama adalah dari ketinggian tempatnya. Kemudian berikutnya kalau Makassar dan Toraja itu, kalau Toraja itu dia lebih dekat ke pusat garis khatulistiwa, kalau Makassar itu dia lebih ke selatan, jadi itu bisa kita lihat dengan latitude-nya. Ya. Kemudian kalau Toraja itu dia jauh dari perairan, kalau Makassar itu dekat dengan laut. Ya. Kemudian kalau kita lihat ke kanan, di sini itu lebih tinggi tekanannya, dia lebih rendah. Ya, ini bisa kita lihat satu persatu. Kita lihat bahwa di suatu tempat itu berbeda dengan tempat lain, faktor apa yang mempengaruhi. Ini bisa kita lihat faktornya, bisa kita kaji satu persatu. Kemudian
kita udah belajar tentang iklim, ya, tentang faktornya. Jadi berikutnya adalah kita mempelajari bagaimana mekanisme, ya. Jadi tadi kita udah tahu manfaatnya, kita udah tahu faktor yang mengendalikannya, kemudian kita masuk ke dalam materi tentang bagaimana mekanisme pembentukan cuaca dan iklim, ya. Jadi mekanisme pembuatan cuaca dan iklim itu tentu kita lihat bagaimana pancaran surya pada suatu daerah, ya. Kemudian bagaimana latitudenya, ya. Kemudian bagaimana altitudenya, ketinggian tempat, kemudian bagaimana posisi tempat terhadap lautan, apakah dia atau dekat dengan lautan, ya. Kemudian bagaimana pusat tekanan tinggi dan rendah. Kita tahu bahwa dengan adanya pusat tekanan tinggi dan rendah, pergerakan udara itu dia bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kalau misalnya semakin tinggi suatu tempat, semakin rendah tekanannya, berarti dia akan bergerak dari daerah yang mempunyai tekanan tinggi ke tekanan rendah. Itu dia semakin bergerak ke arah yang altitude-nya lebih tinggi. Tapi itu juga nanti dipengaruhi dengan tutupan lahannya. Tutupan lahan itu akan mempengaruhi tekanan pada suatu tempat. Kemudian dari situ bisa kita lihat bagaimana aliran massa udaranya, bagaimana pergerakan udaranya, ya. Jadi dia bergeraknya kemana udara tersebut. Kemudian dengan pergerakan itu tentu bagaimana bentuk topografi yang ada pada daerah tersebut. Apakah dia bergunung atau dia berbukit, ini akan mempengaruhi nanti halangan mekanisme pembentukan cuaca dan iklim. Kemudian bagaimana kondisi arus lautnya, kemudian satu atau lebih unsur iklim yang lain, ya. Jadi inilah yang faktor mempengaruhi awalnya. Setelah itu dia akan lanjut bagaimana penerimaan intensitasnya, ya. Penerimaan intensitas dan lama penyinaran suryanya. Apakah di tempat tersebut lama atau tidak penyinarannya, ya. Itu akan berpengaruh nanti dengan bagaimana pembentukan itu. Kemudian bagaimana suhu udara pada tempat tersebut, bagaimana kelembaban, ya, bagaimana tekanan udaranya, bagaimana kecepatan dan arah angin. Jadi ini kecepatan dan arah angin ini akan berpengaruh juga nanti dengan pergerakan daripada misalnya awan itu nantinya. Kemudian bagaimana evaporasi, bagaimana penguapan pada daerah tersebut, ya. Kemudian bagaimana presipitasinya, bagaimana curah hujannya, dan bagaimana suhu tanah. Tentu kalau suhu tanah meningkat, ini akan berpengaruh terhadap evaporasi, ya. Jadi kalau misalnya tekanan pada suatu tempat itu dia rendah, bisa jadi semua uap air itu akan bergerak ke daerah tersebut dan menghasilkan presipitasi. Sehingga dengan data ini, dengan proses-proses ini, bisa kita lihat bagaimana distribusi dan penyebaran daripada tipe cuaca atau iklim, ya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana sebenarnya mekanisme pembentukan. Kalau kita semua sudah daerah kita memenuhi hal ini, ya, kemudian berhubungan dengan ini, pasti kita bisa tahu bahwa distribusi pada daerah kita ini, misalnya kita lihat dari curah hujannya, mungkin daerah A itu akan lebih banyak, B itu agak sedikit, ya. Itu akan kita bisa kita tahu bagaimana pembentukan cuaca pada suatu tempat. Jadi cuaca itu menyangkut bagaimana curah hujannya, bagaimana suhunya, ya, bagaimana kecepatan anginnya, dan lain-lain. Jadi nanti pada akhirnya dengan mengetahui semua item-item ini, bisa kita tahu bagaimana distribusi dan penyebaran tipe cuaca dan iklim tersebut. Jadi ini adalah pola mekanisme daripada iklim, ya. Oke, setelah kita mempelajari hal tersebut,
kita akan coba menghubungkannya dengan hutan, maaf ya. Kita menghubungkannya antara cuaca dengan kehutanan atau pertanian. Kalau kita lihat ya, hutan, kondisi atau penyebaran vegetasi berhutan itu berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya. Jadi sebagai contoh misalnya daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, mungkin di kota hanya ada hutan kota atau malah tidak ada hutan. Hanya vegetasi-vegetasi yang tersebar di beberapa tempat. Kalau di daerah pedesaan pasti mungkin ada spot-spot yang masih berhutan. Ya. Jadi vegetasi hutan pada daerah tropis lebih tinggi keanekaragamannya daripada daerah kutub. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya kalian udah pernah melihat atau pernah keluar negeri di misalnya di daerah kutub, misalnya pernah ke Jepang atau pernah ke Eropa, ya, kalian bisa melihat bagaimana tipe vegetasi. Kemudian kita bandingkan, ya, misalnya di daerah-daerah kutub itu biasanya itu rata-rata homogen vegetasinya, misalnya dari kelas-kelas uh, vegetasi yang berdaun jarum, karena di daerah kutub itu biasanya kenapa banyak yang tumbuh di tanaman tersebut, karena dia di daerah kutub itu biasanya transpirasinya sangat tinggi atau penguapannya sangat tinggi, sehingga daun-daun vegetasinya itu dia rata-rata yang berdaun jarum. Kalau kita lihat di Indonesia, kita lengkap sekali vegetasinya, ya. Ada yang berdaun jarum, kemudian ada yang berdaun lebar, ya. Dan itu bisa kita lihat kalau misalnya kita turun ke lapangan atau melihat video-video untuk hutan tropis dan hutan subtropis, itu bisa kita lihat perbedaannya. Jadi di daerah subtropis itu keanekaragaman dari vegetasinya itu akan lebih banyak. Ya. Pasti ini juga berpengaruh terhadap iklim pada suatu tempat, ya. Kemudian kalau kita lihat tanah, ya, tanah itu berhubungan nanti dengan pelapukan batuan, sifat kimia dan fisika, serta organisme yang ada di dalamnya yang dipengaruhi oleh perubahan dari cuaca. Tentu misalnya kita lihat lagi di daerah kutub dan di daerah subtropis, ya, karena kita di daerah tropis, kita di daerah tropis itu kalau kita lihat dari pengendali cuaca tadi, di situ ada pancaran sinar surya, lamanya penyinaran. Ya. Kalau kita di daerah tropis, pasti proses pelapukannya itu akan berjalan lebih cepat karena penyinaran itu lebih lama dibanding dengan daerah kutub, ya. Karena kita tahu dengan bergeraknya atau berputarnya, berevolusinya bumi terhadap matahari atau bentang surya itu, dia akan menyebabkan perbedaan lama penyinaran antara daerah kutub dengan daerah tropis, ya. Jadi kadangkala matahari itu banyak menyinari daerah utara, tapi daerah tropis tetap tersinari. Kemudian kadangkala juga pada bulan tertentu lama penyinaran pada daerah selatan itu lebih banyak daripada daerah kutub utara. Jadi tapi tetap tropis itu dia mengalami lama penyinaran yang lebih panjang dibanding dengan daerah kutub. Jadi itu juga yang menyebabkan nanti pengaruh bagaimana pelapukan tanah. Kemudian tanaman, kualitas produksi tanaman pada musim hujan dan musim kemarau tentu sangat berbeda, ya. Karena tanaman itu membutuhkan air, ya, maka produksi tanaman pada musim hujan itu pasti akan lebih bagus dengan musim kemarau. Kalau ingin menyamakan produksinya tentu butuh effort yang tinggi, ya, untuk daerah musim kemarau produksi tanam pada musim kemarau itu menghasilkan kualitas yang sama pada musim hujan. Kemudian kalau di peternakan, ternak sapi perah mempunyai kualitas dan kuantitas susu lebih baik jika dipelihara di daerah pegunungan, ya. Karena ini berhubungan dengan suhu optimum yang bagus untuk sapi, ya. Jadi ini juga berhubungan dengan tingkat stres, ya. Kalau misalnya kita pelihara di tengah kota berbeda kalau kita pelihara pegunungan begitu.
karena tempat itu menentukan juga kualitas yang dihasilkan di tempat tersebut. Kemudian kalau kita lihat dari hama dan penyakit, ya, kalau dihubungkan dengan cuaca dan iklim, ya, banyak tanaman yang terserang hama pada saat musim kemarau dan terserang pada saat musim hujan. Jadi hama yang menyerang tanaman pada saat musim hujan dan musim kemarau itu tentu berbeda. Makanya cuaca dan iklim ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita di pertanian dan kita di kehutanan khususnya. Kalau kita di kehutanan, bagaimana pula penyebaran vegetasi itu dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Dan begitu sebaliknya nanti bagaimana hutan itu akan membentuk iklim mikro pada suatu tempat tersebut. Kemudian pelapukan pada suatu tempat itu berbeda karena berhubungan dengan faktor-faktor pengendali yang tadi, yang terutama tentang nama penyinaran. Kualitas produksi juga itu yang dihasilkan oleh tanaman itu berbeda pada berdasarkan cuaca dan iklim yang terjadi. Apakah dia, kalau kita di Indonesia musim hujan atau dia musim kemarau. Berbeda kalau misalnya di musim tropis yang terdiri dari 4 musim, ada musim kemarau, ada musim summer atau kemarau, kemudian ada musim dingin, kemudian ada musim salju dan musim gugur, ya. Jadi itu bisa akan berpengaruh. Makanya bersyukurlah kita yang di daerah tropis yang hanya ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan sekarang juga dengan adanya cuaca yang tidak menentu, ya, itu juga berpengaruh terhadap segala aktivitas kita, ya. Itu juga berpengaruh terhadap aktivitas tanaman saat ini, ya. Kapan kita menanam itu belum bisa ditentukan kapan. Makanya ilmu klimatologi ini sangat penting untuk membantu para petani untuk menentukan kapan musim tanam. Oke, saya kira itu materi kita hari ini tentang cuaca dan iklim, bagaimana mengenal cuaca dan iklim supaya kita akan memahami bagaimana fenomena yang terjadi, ya, dengan hal tersebut. Lebih lanjut ini saya masih ada satu slide lagi. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut, ya, bahwa dengan cuaca dan iklim itu kita merencanakan bangunan pertanian nantinya berhubungan dengan tinggi bendungan, ya, yang berhubungan dengan pertanian tadi. Kemudian juga dengan mengetahui iklim itu kita bisa menghubungkannya apakah kita bisa memodifikasi cuaca dan iklim dalam artian secara makro belum dapat mengendalikan, tetapi secara mikro sudah banyak bisa dilakukan, misalnya dan membuat irigasi misalnya, ya, artinya tidak terlalu terpaku pada menunggu curah hujan, tetapi itu bisa dilakukan dengan membuat irigasi sehingga suplai airnya bisa sepanjang tahun pada tahun tersebut. Kalau misalnya air tidak didapatkan dari hujan, bisa melalui saluran irigasi itu. Kemudian pengukuran iklim dan pada percobaan agronomi, misalnya penerapan suatu hasil penelitian harus selalu diikuti dengan pengukuran cuaca dan iklim agar dapat bahas pengaruhnya, ya, yang baik dan buruk. Jadi dalam artian bahwa dengan mempelajari iklim itu kemudian melihat fenomena yang terjadi pada tanaman itu bisa kita lihat bahwa bagaimana hubungan misalnya suhu terhadap serangan hama, ya. Bagaimana misalnya curah hujan itu mempengaruhi proses penanamannya, pada curah hujan berapa misalnya tanaman padi itu, ya, curah hujan tahunan berapa padi itu bisa tumbuh bisa tumbuh optimal, ya, dan menghasilkan produksi yang tinggi. Itu makanya di dalam lebih lanjut nanti kalian akan mempelajari bagaimana menganalisis tentang kesesuaian lahan, tapi itu mata kuliah di akhir. Ada nanti kalian pelajari tentang bagaimana suatu lahan itu mempunyai harkat atau mempunyai nilai, ya.
bagaimana kemampuan lahan pada suatu tempat. Misalnya daerah yang datar itu berbeda tentu kemampuan lahannya dengan daerah yang berkelerengan. Dan kalau dihubungkan nanti dengan kesesuaian lahan, itu berhubungan lagi jenis per jenis. Ya, bagaimana kesesuaian lahan. Jenis per jenis ini kalau dihubungkan dari iklim pada daerah tersebut. Jadi di dalam perkembangan teknologi saat ini, ilmu tentang iklim dan klimatologi ini sangat banyak digunakan, ya, terutama bagi kita di kehutanan dalam perencanaan hutan. Ya. Oke, saya kira itu saja materi kita. Mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan